Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi mata ajar mata ajar metodologi penelitian dalam keperawatan. Adapun materi yang saya akan sampaikan hari ini berkaitan tentang data penelitian. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini, teman-teman mahasiswa dapat memahami tentang data. Nah, sebelum menyampaikan apa itu data, dalam sistematika metodologi penelitian, data memang sangat penting dan memang diperlukan. Nah, untuk mendapatkan data ini, perlu tahu tentang permasalahan atau identifikasi masalah. Lalu data itu kita kumpulkan. Setelah dikumpulkan, kita klasifikasi dan dikelompokkan data-data tersebut. Setelah diklasifikasi data, lalu disajikan data tersebut dan dianalisis. Nah, hari ini saya akan menyampaikan sistematika tentang data. Ya. Nah, yang pertama adalah identifikasi masalah penelitian. Karena kita tidak akan mendapatkan data kalau kita belum melakukan identifikasi masalah penelitian. Nah, masalah penelitian ini biasanya di dalam metodologi penelitian itu diperoleh pada waktu melakukan pengisian background atau latar belakang penelitian yang akan diteliti. Nah, ada beberapa masalah penelitian itu pasti oleh masing-masing si peneliti itu pasti berbeda. Yang mau dicari atau yang mau dilihat datanya. Data apa saja? Karena kita berkaitan dengan bidang keperawatan secara khusus dan secara umum adalah masalah di bidang kesehatan. Nah, masalah penelitian itu sangat banyak dan sangat luas untuk di bidang keperawatan dan kesehatan. Nah, masalah penelitian itu bisa kita identifikasi tentang apa saja. Masalah penelitian itu berkaitan tentang beda harapan ya seharusnya dengan kenyataan. Contoh, beda harapan itu faktor apa yang menjadi faktor penyebab dari masalah tersebut. Ada faktor, ada masalah. Nah, ini bisa menjadikan bagian dari data, bisa dari faktor ataupun data tersebut bisa dari masalah. Misalnya contoh ketidaktaatan atau ketidakpatuhan pengobatan ataupun manajemen pelayanan kesehatan. Nah, itu kan masalah. Nah, kita cari faktor-faktornya. Nah, ini juga sebagai data. Jadi yang mempengaruhi, ini yang dipengaruhi. Ada tindakan yang bertujuan mengubah keadaan. Itu juga menjadi masalah. Jadi masalah ini bisa menyebabkan dampak, misalnya kebijakan pelayanan kesehatan yang kurang. Ini dampaknya apa? Nah, ini juga masalah. Dampak juga bagian masalah. Nah, ini semua bagian dari data nanti yang akhir-akhirnya ini merupakan data. Contoh kebijakan pelayanan kesehatan, dampaknya akan menyebabkan apa? Nah, dampak itu nanti akan berupa data-data atau perubahan sistem pelayanan dan lain-lain. Masalah lain adalah tentang prediksi masa depan. Ya. Bahwa ke depan misalnya
contoh saat ini misalnya COVID-19, bahwa ke depan akan terjadi seperti apa misalnya ya, itu prediksi ke depan. Atau Anda akan melihat orang yang merokok, prediksi ke depan akan seperti apa gitu ya. Nah, itu juga masalah. Nah, semua masalah tersebut ini adalah data. Nah, data ini bisa berbentuk data berbentuk angka, kuantitatif ataupun kualitatif. Nanti kita jelaskan. Nah, di dalam juga pembahasan metodologi penelitian, salah satunya adalah mata ajar statistik ini juga mendukung ke dalam metodologi penelitian. Statistik pasti butuh data, ya, baik datanya yang tadi berbentuk angka kuantitatif ataupun data yang tidak berbentuk angka ataupun kualitatif. Nah, data ini nanti oleh statistik ada proses yang namanya analisis dan pengolahan data. Itu nanti bagian dosen yang lain yang mengajarkan. Saya akan membahas tentang data. Jadi apa itu data? Data itu sebetulnya dari bahasa Yunani, datum, yaitu suatu himpunan angka yang berasal dari hasil pengukuran. Jadi datum itu bahasa Yunani, suatu himpunan angka yang berasal dari pengukuran. Jadi hasil pengukuran, hasilnya itu adalah data. Nah, kalau data itu dikumpulkan menjadi yang namanya kumpulan data atau disebut dengan agregat data. Jadi kumpulan data-data, contoh misalnya berat badan individu A itu hasil pengukuran berbentuk angka. Nah, kalau berat badannya 1, 2 atau lebih, ya, maka data berat badan itu adalah kumpulan data yang disebut dengan agregat. Nah, pengertian yang lain bahwa berdasarkan waktu dan cara ambil data itu ada yang namanya kerat lintang, ada deret waktu. Kerat lintang itu berdasarkan potret periode satu waktu. Nah, ini bisa diambil melalui kegiatan primer, misalnya melakukan survei kuesioner. Nah, itu sewaktu-waktu. Biasanya teman-teman melakukan penelitian membutuhkan berdasarkan pengambilan data kerat lintang. Bisa juga deret waktu berdasarkan waktu long time, waktu yang panjang. Biasa diambil melalui kegiatan sekunder. Misalnya penarikan data yang pernah dipublikasikan, kita teliti ke depan, ya. Jadi data-data sekunder yang ke belakang kita lihat, nanti kita lihat ke depan. Nah, ini yang namanya deret waktu, ya, mengambil data yang cukup lama, ya. Pengertian data itu sesuai dengan pengertian yang tadi di atas. Nah, data ini mempunyai manfaat. Satu, sebagai dasar membuat keputusan. Jadi kalau misalnya nih contoh di pelayanan kesehatan di puskesmas, ternyata hasil data angka kejadian COVID-19 misalnya tinggi. Nah, data itu dibuat dalam rangka untuk mengambil keputusan, ya. Selain mengambil keputusan sebagai dasar untuk merencanakan suatu kegiatan. Nah, contoh misalnya angka suatu waktu ini COVID-19 naik terus. Nah, maka dibuat perencanaan. Nah, itulah sebagai manfaatnya sebagai dasar perencanaan. Data juga bisa sebagai acuan untuk implementasi suatu kegiatan. Nah, data juga bisa menjadi bahan evaluasi. Sering kita lihat ya, angka kejadian naik,
angka kejadian turun. Nah, itu sebagai bahan evaluasi. Atau naik terus, kita evaluasi, kok data ini naik terus. Berarti kan harus buat keputusan yang lain, buat rencanakan, kita implementasi yang lain gitu. Kalau turun, ya kita buat keputusan seperti apa, perencanaan dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Itu mampu data. Nah, sumber data ada dua, primer dan sekunder. Primer data yang dilakukan secara direct atau secara langsung. Misalnya Anda membagikan kuesioner ke responden, nah itu data yang diperoleh secara langsung. Data sekunder atau non-direct, data yang tidak secara langsung, bisa diperoleh misalnya dari pelayanan kesehatan, data sekunder itu. Misalnya data-data puskesmas, data-data angka kejadian, misalnya kesakitan bisa dari BPJS, angka penduduk bisa dari Dinas Kependudukan atau kelurahan, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, sumber data, ya, pengumpulan data penelitian, sumbernya bisa dilakukan melalui interview, bisa wawancara, bisa dokumentasi, bisa hasil observasi, bisa partisipasi dari yang lain. Nah, ini menjadikan sumber data. Tuh. Nah, data, kalau kita simpulkan, data itu data primer, sekunder. Nah, data sekunder primer itu bisa berbentuk kualitatif, tidak berbentuk angka, ya. Ada yang kuantitatif, berbentuk angka. Nah, kuantitatif bisa dengan survei, ya, langsung survei. Biasanya teknik survei dilakukan biasa dengan pendekatan sampling gitu ya, nanti itu akan dijelaskan oleh dosen yang lain. Ada yang secara observasi, contoh kalau di kesehatan observasi tanda-tanda vital, suhu tubuh dan lain sebagainya. Ada yang berkaitan dengan eksperimen. Nah, eksperimen itu adalah kegiatan bentuk riset penelitian langsung dengan menggunakan uji coba terhadap suatu sampel gitu. Nah, yang kualitatif bisa wawancara, ya, kualitatif bisa wawancara langsung dua arah misalnya, ya. Biasanya wawancara ini banyak jenisnya. Itu akan dijelaskan di materi tentang pengumpulan data menggunakan kuesioner. Ini akan dijelaskan. Atau focus group discussion atau diskusi grup terfokus. Juga ini akan dibahas, hanya sedikit. Diskusi grup terfokus itu ya, kita ngambil data dengan diskusi melalui kelompok-kelompok kecil gitu ya. Ada teknik proyeksi. Nah, yang kuantitatif bisa survei, ya ini bisa dilakukan pada individu yang secara langsung, bisa by phone, telepon, bisa surat, atau sekarang itu sering mencari data dengan internet melalui Google Form, ya, atau Google Docs gitu ya, itu bisa diambil. Nah, yang data sekunder selanjutnya ini data yang secara tidak langsung atau non-direct. Jadi diperoleh datanya tidak langsung. Itu bisa data dari internal ataupun eksternal. Internal misalnya dari data-data, misalnya kalau Anda penelitian di dalam lembaga, suatu lembaga, bisa dari lembaga itu. Eksternal bisa dari luar, kaitan dengan data yang kaitan dengan lembaga internal, misalnya seperti. Nah, klasifikasi data. Klasifikasi data menurut tingkat pengolahannya itu ada 4. Ada raw data, array data, ungroup data, group data. Yang pertama, raw data, data mentah yang belum diolah. Contoh, Anda mengumpulkan data-data tentang berat badan. Misalnya pada ini contoh aja, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang misalnya.
dikumpulkan, ini usia misalnya, contoh ini usia dikumpulkan. Ini data mentah, belum diurutkan dan belum dikelompokkan, sehingga dinamakan raw data. Ada selanjutnya namanya array data. Array data ini data yang belum dikelompokkan. Nah ini ya, tapi sudah disusun besar kecilnya. Ini contoh misalnya tadi saya tentang usia 20, 40, ini kan data mentah belum disusun. Itu disebut raw data. Setelah disusun dari yang terendah ke yang terbesar, 20, 20, 30, 40. Nah, ini disebut array data. Tapi belum dikelompokkan. Ya. Nah, kalau sudah dikelompokkan namanya apa yang di atas tadi disebutnya namanya ungroup data. Ungroup data itu raw data yang belum dikelompokkan. Jadi ini data mentah yang belum dikelompokkan. Ada yang namanya group data. Data yang telah dikelompokkan ke dalam kelas-kelas tertentu. Nah, biasanya ke dalam kelas-kelas tertentu itu yang namanya dikenal dengan distribusi frekuensi. Nah, ini biasanya dipelajari di ilmu statistik. Jadi dikelas-kelaskan, misalnya dikelaskan biasanya dengan rumus, ada satu rumus biasanya ya, sehingga ada kelas bawah, kelas atas. Misalnya berat badan, kelas berat badan ada kelas 20 sampai 30 kilo, misalnya 40 sampai 50 kilo. Nah, itu kelas-kelas. Nah, menurut bentuk angka itu ada data diskrit, ada data kontinu. Data diskrit yaitu data yang berwujud angka bulat. Ya. Misalnya contohnya apa? Kelas atau tingkat misalnya. Mahasiswa tingkat 1, mahasiswa tingkat 2. Nah, kalau data kontinu, data yang angkanya pecahan atau desimal. Biasanya ada koma-koma ya. Ya, angka yang berbentuk pecahan atau desimal, ada koma-koma gitu ya. Nah, menurut sifatnya ada data kuantitatif, tadi telah saya sampaikan ada kualitatif. Nah, kuantitatif data yang berwujud angka, kualitatif data yang tidak berwujud angka. Jadi kalau data diskrit, kontinu, kalau berbentuk angka itu masuk ke sifat kuantitatif. Menurut sumbernya ada data primer dan data sekunder. Data primer data yang direct tadi langsung, data sekunder data yang diperoleh dari non-direct atau orang lain. Selanjutnya, menurut skala pengukuran, data itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, ini penting Anda memahami ini, karena biasanya kalau di metodologi penelitian ada di bab 3 bagaimana Anda di dalam mengelompokkan data ya. Termasuk kepada data apa saja. Nah, di bab 3 itu ada yang namanya definisi operasional, dan di definisi operasional itu biasanya ada yang dinyatakan dengan skala pengukuran. Mari kita simak apa itu nominal. Nominal itu mempunyai beberapa kategori tapi tidak ada perbedaan. Ya, beberapa kategori tapi tidak diketahui perbedaannya. Jenis kelamin misalnya, laki dan perempuan. Ini kategori ada perbedaan. PNS, ABRI, buruh, swasta, ini juga kategori ya ada perbedaan. Ordinal mempunyai beberapa kategori ya. Ini maaf ya, tingkat bukan tidak. Maaf ini. Yang nominal, saya ulang, nominal mempunyai beberapa kategori diketahui tingkat perbedaannya. Berarti laki perempuan itu berbeda. PNS buruh berbeda. Kategorinya jenis kelamin, kategorinya pekerjaan. Itu.
Kalau ordinal mempunyai beberapa kategori, ya diketahui tingkat perbedaan, ditambah antara kategori tidak diketahui besarnya perbedaan. Itu tingkat pendidikan misalnya. SD, SMP, SMU. Tingkat pendidikan kategori diketahui tingkat perbedaannya antara SD dan SMP. Besar perbedaannya juga diketahui. Pasti berbeda ini, SD, SMU, dan lain sebagainya. Interval itu mempunyai kategori, ya, dapat dibedakan ketika besar perbedaannya tidak diketahui kelipatannya. Misalnya suhu tubuh, tingkat pengetahuan. Nah, suhu tubuh ini bisa sampai 0, di bawah 0 derajat Celcius. Itu interval. Ya. Tingkat pengetahuan, contoh nilai A 80, B 40. Hal ini tidak berarti bahwa si A ini 2 kali lipat dari 40 ya kepandaiannya gitu. Itu interval. Rasio mempunyai kategori, antara beberapa kategori dibedakan, diketahui besar perbedaan, diketahui kelipatannya. Contoh, berat badan dia 40 kilo, si B-nya 20 kilo. Berarti berat badannya kelipatannya 2 kali lipat dari si B. Itu namanya rasio. Nah, ini penting ke dalam penulisan di metodologi penelitian, biasanya di bab 3 di dalam definisi operasional. Nanti Anda nanti bisa contoh judul Anda, variabelnya itu masuk kategori apa. Misal kalau tentang pengetahuan bisa aja jadi kategori interval ya dibuatkan ataupun yang lainnya. Nah, jenis data berdasarkan waktu pengumpulan, ada data cross section, ada data berkala. Tadi saya sampaikan nih, data cross section ini satu periode waktu tertentu, sehingga ia membutuhkan data di waktu yang lain jika ingin melakukan perbandingan. Misalnya data kejadian angka kesakitan dalam 1 tahun 2019, ingin membandingkan dengan 2020, itu harus nunggu dulu periode waktu yang lain gitu ya. Data berkala adalah data yang diambil secara kontinu dari waktu ke waktu untuk mengetahui perkembangan dari objek yang sedang diamati. Contoh saat ini COVID-19 itu data berkala disampaikan, diinformasikan setiap waktu bagaimana perkembangan angka kejadian, angka kesakitan, angka kematian. Anda bisa amatilah di media sosial ataupun di media televisi. Itu data. Nah, jenis data ada data kualitatif, ada data kuantitatif. Tadi sudah saya sampaikan, kalau data kualitatif biasanya skalanya tadi nominal dan ordinal. Kalau kuantitatif biasanya diukur pada skala interval dan rasio. Ini tapi ini yang membedakannya gitu ya. Nah, selanjutnya metode pengumpulan data ini nanti akan dibahas tertentu karena membahas tentang kuesioner dan instrumen nanti. Itu bisa wawancara, ya. Ada wawancara terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, misalnya pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tertutup. Kalau wawancara tidak terstruktur, itu pertanyaan yang sifatnya terbuka. Nah, yang terbuka biasanya banyak teknis ya, ada in-depth interview ya, menanyakan lebih dalam dan lain sebagainya. Kalau wawancara terstruktur itu biasanya tertutup, misalnya apakah saudara mengenal tentang COVID? Misalnya jawabannya ya tidak, itu tertutup. Tapi kalau coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang COVID misalnya, nah itu terbuka ya, terstruktur, tidak terstruktur. Observasi itu ada participation observasi, ada non participasi observasi.
Nah, ini observasi itu pengamatan yang secara langsung ya ataupun yang tidak secara langsung. Misalnya mengukur tekanan darah, kita observasi, mengukur suhu itu observasi. Ya, ada angket, kuesioner, dan ada dokumentasi. Ini nanti akan dibahas secara rinci, tapi metodenya adalah ini dalam pengumpulan data. Data juga bisa diambil dari responden yang kita teliti. Itu ada respondennya yang banyak misalnya ya, itu bisa atau dikenal dengan populasi. Ada yang respondennya sebagian ya. Jadi populasi keseluruhan nilai yang mungkin hasil perhitungan pengukuran semua anggota kumpulan yang lengkap dan kita ingin pelajari sifat-sifatnya. Ya, data tadi ya bisa data populasi. Data tersebut bisa dengan menggunakan sampling ya. Untuk melakukan sampel adalah dengan penggunaan teknik sampling. Sampel adalah bagian dari populasi. Jadi intinya ini mah keseluruhan. Kalau sampel itu sebagian. Ya, tapi mewakili dari tersebut. Ada variabel, ya ada pembulatan data. Biasanya pembulatan data jika lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas, atau jika kurang di bawah 0,5 biasanya dibulatkan ke yang terdekat di bawah. Kaitan dengan analisis data. Nah, satuan tertentu yang unit analisis itu satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Ini ada objek, ada subjek, ada sumber data. Misalnya contohnya ingin melihat metode mengajar dosen STIKLAS. Objeknya itu adalah variabel. Ya. Nah, objeknya adalah variabel yang akan kita lihat atau kita teliti. Ini contoh. Objeknya adalah metode mengajar yang akan kita lihat, kita analisis. Dan ini bagian dari data dosen yang akan melaksanakan metode mengajarnya seperti apa. Ini objek. Subjek itu adalah dosen. Nah, ini sebagai sasarannya yang akan kita nanti tanya melalui wawancara, observasi, dan lain sebagainya. Sumber data ya dari dosen ini, ya bisa wawancara, angket, kuesioner, dan lain-lainnya. Jadi di dalam analisis data itu ada objek, subjek, sumber data. Objek biasanya berkaitan dengan variabel yang akan kita teliti. Ini contoh kita ingin melihat metode mengajar dosen. Ya, subjeknya adalah dosen, sumber datanya ya dari dosen. Apa yang mau dilihat, mau digali datanya? Bisa menggunakan wawancara seperti yang tadi di atas, angket, kuesioner, ataupun observasi dan lain-lain. Tergantung dari penelitian yang Anda akan lakukan. Nah, selanjutnya ada pengolahan data. Langkah-langkahnya adalah editing, coding, entry data. Nah, ini biasanya di bab 3 selalu dijelaskan di dalam proposal penelitian. Apa yang Anda akan lakukan analisis data? Maka ada langkah-langkahnya sebelum diolah. Yang pertama ada editing data. Editing data adalah proses memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari responden satu telah diisi lengkap. Apakah sudah sesuai dengan petunjuk kuesionernya atau wawancara dan lain sebagainya? Apakah konsisten isinya? Ya, kalau sudah sesuai, siap diolah. Ya, kalau belum, bisa kita kembalikan. Ya, misalnya kalau diisi tidak lengkap, kita kembalikan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ngolah data ketika diedit dipaksakan untuk diolah. Itu tidak bisa. Nanti akan bias hasilnya, bias hasilnya. Ya, itu fungsinya editing. Editing ya mungkin tidak bisa terpakai. Sebagian kuesioner tidak lengkap, responden tidak memahami isi instruksinya, responden salah mengisi,
satu atau lebih halaman kuesioner hilang, kuesioner diterima tapi lambat, tidak sesuai dengan komitmen, dan kuesioner bukan tepat subjeknya tadi. Misalnya tadi dosen sasarannya, tapi oleh orang lain misalnya, ini tidak bisa. Sehingga proses editing itu seperti itu. Ya, jadi teman-teman ketika setelah mendapatkan mengumpulkan data, maka itu langkah pertama diedit, recheck dulu ya, berkaitan dengan poin-poin ini 1 sampai 6 ini ya. Lanjut kita coding data. Coding data adalah aktivitas pemberian angka pada alternatif jawaban dari setiap pertanyaan yang diusulkan atau diajukan. Jadi ketika Anda membuat instrumen pertanyaan pada waktu pengumpulan data, ya misalnya dengan kuesioner mengisi tentang data responden tentang jenis kelamin. Anda buat pertanyaannya jenis kelamin, pria dan wanita. Ini pilihan. Nah, ketika 1, 2 ini adalah coding. Jadi harapannya ketika analisis data bukan memasukkan wanita dan prianya, tapi angka yang kita akan masukkan. Misalnya responden pertama pria, ya, kita isi 1. Ya, jelas pasti pria. Responden kedua wanita, ya pasti isinya codingnya 2. Jadi ketika ngolah data, nanti yang akan kelihatannya adalah coding ini ya 1, 2 gitu, dan seterusnya. Entry data itu memasukkan data pada tabel. Yang paling sederhana adalah dengan menggunakan Excel ya, MS Excel, ataupun bisa menggunakan dengan program SPSS. Nah, ini nanti yang akan mengajarkan bagaimana entry data melalui SPSS dan lain sebagainya, itu ada di mata ajar ilmu statistik. Ya. Nah, ini contoh saja. Misalnya menggunakan Excel, data penggunaan internet misalnya. Responden 1 sampai 6, jenis kelamin 1, 2, ini udah di coding ya. Ini 1 laki, 2 perempuan, berarti ada 4 perempuan, 2 laki. Nah, tingkat pengenalannya misalnya di kuesionernya ada poin 1 sampai 7. Dia menjawab poin 7, misalnya ada berapa, ini siapa, dan lain sebagainya. Ini merupakan coding data. Jadi pas waktu Anda tadi tahapan editing, coding, setelah dikode, kita masukkan data entry-nya adalah hasil coding data. Nah, itulah yang disebut dengan langkah-langkah dalam mengolah data. Teknis nanti ada di dalam ilmu statistik. Ya. Nah, setelah tadi di editing, coding, dan di entry, perlu analisis. Nah, yang melakukan analisis ini adalah ilmu statistik tadi, menggunakan program yang namanya SPSS, dan ini nanti ada pembelajaran oleh dosen yang lain gitu. Data analisis, setelah data diinput ke dalam komputer tadi di entry data, maka siap diolah ataupun dianalisis. Nah, untuk menganalisis ini, maka peneliti harus memiliki teknik analisis data. Ya, tadi harus mempunyai kemampuan dalam melakukan analisis data. Maka belajarlah dengan menggunakan salah satunya yang paling sering dilakukan adalah program analisis data menggunakan SPSS. Nah, analisis data ini fungsinya, ya ini saya hanya menjelaskan umum, tapi teknik menganalisisnya ada di dosen yang lain yang akan melakukan praktek pembelajaran menganalisis atau mengolah data. Tapi analisis data ini mempunyai manfaat, satu, menjelaskan hasil, termasuk kalau hasilnya tidak sesuai hipotesa, ya, dan kita akan menjawab dari hasil hipotesa gitu. Ya, hipotesa itu apa? Biasanya itu di dalam proposal di bab 1 ataupun bab 2 ya, itu biasa menjelaskan hipotesa, biasanya penelitian yang sifatnya korelasi.
hubungan X dengan Y. Hipotesanya apakah ada hubungan X dan Y? Nah, itu kalau diolah melalui program salah satunya SPSS itu akan terjawab. Ya, hipotesa ada diterima misalnya kurang dari 0,05 atau hipotesa lebih dari 0,05 ditolak misalnya. Terus hasilnya dikaitkan dengan siapa objek penelitiannya. Nah, ini analisis data. Kita kaitkan respondennya siapa. Terus hasilnya dikaitkan dengan teori. Dari hasil teori ini, analisis misal hubungan X dengan Y, maka kita kaitkan teori dan X dan Y-nya. Ya. Nah, ini yang disebut analisis. Jadi analisis bisa tadi menggunakan statistik, ya, ilmu statistik. Hasil dari statistik itu kita bahas, dari analisis itu kita analisis kaitan dengan teori-teori yang mendukung antara variabel X, Y yang kita teliti. Itu mungkin yang saya sampaikan, tapi teman-teman ada tugas individu, ya, ini ada di dalam materi saya, mohon dibaca, disimak, dan dipelajari. Itu saja yang perlu saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.